kawan-kawan, kita lanjutkan. Ini adalah bagian ketiga, itu adalah tentang pemilu dan sistem pemilu di Indonesia. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan. Ini adalah bagian ketiga, ini adalah tentang pemilu dan sistem pemilu di Indonesia. Jadi kita akan melihat nantinya tentang bagaimana konsep pemilu itu, terus bagaimana sistem pemilu itu yang ada di Indonesia. Oke, fungsi pemilu. Kenapa sih pentingnya pemilu? Jadi salah satu ahli itu menyatakan bahwa fungsi pemilu itu ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah perihal tentang legitimasi. Tentang legitimasinya untuk pengabsahan sistem politik dan pemerintahan suatu partai koalisi. Kemudian yang kedua itu adalah tentang pelimpahan kepercayaan pada seseorang atau partai. Yang ketiga adalah rekrutasi elit politik, kemudian representasi pendapat dan kepentingan pemilih, kemudian mobilisasi massa, pengontrolan kesadaran politik, pengarahan konflik politik secara konstitusi ke arah penyelesaian secara damai, kemudian integrasi pluralisme masyarakat, pembentukan suatu kekuatan politik bersama, mengundang satu persaingan untuk perebutan kekuasaan berdasarkan penawaran program tandingan, kemudian menciptakan kekuatan oposisi yang mampu melakukan pengawasan, kemudian membangun kesiagaan untuk perubahan kekuasaan. Jadi fungsi pemilu itu yang pertama itu ya legitimasi pemerintahan, kemudian tentang pelimpahan kepercayaan pada seseorang atau partai, kemudian rekrutasi elit politik, mobilisasi massa, perwakilan pendapat dan kepentingan memilih dan sebagainya. Kemudian juga ada tentang sistem pemilu. Sistem pemilu itu ada dua. Yang pertama single member constituency, yang kedua itu adalah multi member constituency. Apa itu single member constituency? Itu adalah saat pemilihan umum itu satu daerah memilih satu wakil. Sistemnya distrik. Jadi contohnya kalau daerah A walaupun masyarakatnya itu 10.000, perwakilannya cuma satu. Sedangkan daerah B masyarakatnya cuma 1.000, perwakilannya juga satu. Jadi intinya itu tergantung daerah, bukan tergantung jumlah orangnya. Sedangkan yang kedua, multi member constituency, itu tergantung kepada jumlah masyarakatnya, makanya disebut dengan sistem proporsional namanya. Karena satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, tergantung dari jumlah warga yang ada di daerah tersebut. Ini kita coba lihat satu persatu. Kalau sistem distrik itu kelemahan mereka adalah kurang memperhitungkan partai-partai kecil dan minoritas. Kemudian mereka juga kurang representatif karena masa 10.000 cuma diwakili satu orang, 1.000 juga cuma diwakili satu orang gitu kan, kurang representatif. Kemudian kemungkinan wakil distrik akan memperhatikan kepentingan warga distriknya, karena dia dipilih oleh salah satu distrik, ya distrik itu aja yang dia perhatikan gitu. Dan kurang efektif dalam masyarakat yang heterogen. Kalau seandainya masyarakatnya ada dari kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, terus yang mewakili cuma satu orang, bisa jadi yang mewakili cuma datang dari kelompok A. Terus gimana dengan kelompok B, kelompok C, D, dan sebagainya? Itu adalah kelemahan dari sistem distrik. Sedangkan untuk kelebihan dari sistem distrik, itu yang pertama, wakil yang dipilih dikenali oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya lebih erat, karena cuma satu wakil satu distrik kan. Kemudian mendorong integrasi parpol. Jadi di sini karena cuma satu orang per distrik, ya akhirnya partai politik lebih banyak untuk bekerja sama saja daripada untuk tidak saling bekerja sama, tidak dapat perwakilan gitu. Terus memudahkan mencapai kedudukan mayoritas. Ya iyalah, karena cuma satu distrik kan. Dan sistemnya itu sederhana dan mudah untuk diselenggarakan, karena kalau seandainya sistem satu distrik,
ya dipilih yang paling banyak mendapatkan hasil voting, ya dia langsung yang jadi perwakilan. Itu adalah sistem distrik. Itu sangat sederhana sistemnya. Kemudian gimana dengan sistem proporsional? Kalau sistem proporsional itu ada keuntungan dan kelemahannya juga. Kalau keuntungannya lebih demokratis, karena yang kita bahas tadi, kalau seandainya 10.000 orang, ya mungkin bisa diwakili oleh beberapa orang. Kalau cuma 1.000 orang, ya diwakili contohnya 1 orang gitu. Jadi mereka lebih demokratis, karena ada beberapa orang yang akan mewakili dari kelompok tersebut, dan dianggap lebih representatif karena banyak, jadi bisa beberapa orang mewakili kelompok dan tidak ada distorsi antara suara yang diperoleh dengan kursi yang didapatkan. Kalau tadi walaupun suaranya tinggi tapi dia nomor 2, ya di sistem distrik dia tidak akan maju gitu. Sedangkan kalau di sistem proporsional dia memungkinkan untuk maju menjadi anggota legislatif dengan beberapa catatan. Terus apa kelemahannya? Kelemahannya itu adalah mempermudah partai-partai ini untuk terkotak-kotak gitu. Mereka itu tidak bekerja sama karena mereka saling berkompetisi. Terus wakil yang dipilih ikatannya itu tidak dekat dengan pemilihnya. Karena apa? Karena semuanya tergantung dengan partai, bukan tergantung dengan kedekatan perwakilan dengan pemilih. Kalau di sistem distrik kan karena cuma 1 orang, maka pemilihnya tahu dengan dia dan dia juga dekat dengan pemilihnya gitu. Terus kekurangannya juga partai sulit untuk menjadi mayoritas. Kalau sistem distrik kan tadi cepat tuh partai bisa jadi mayoritas. Kalau ini justru partai susah untuk jadi mayoritas. Kemudian bagaimana dengan pemilu di Indonesia? Itu pemilu di Indonesia itu ada tahun 1955, itu adalah pemilu pertama kan. Terus 1971 sampai 1997 itu pemilu Soeharto. Kemudian pasca reformasi. Kalau tahun 1955 itu sistemnya proporsional dengan sistem daftar. Jadi 4 partai itu jadi partai dominan, dan tapi sayangnya kabinet berganti secara cepat. Kemudian di demokrasi terpimpin itu tidak ada pemilu. Kemudian tahun 1977 sampai 1997 itu masa Orde Baru di bawah Soeharto. Sistemnya juga proporsional. Tapi kalau 1955 sistem proporsional dengan sistem daftar itu multipartai, banyak banget partainya. Kalau di Orde Baru sistem proporsional tetapi partainya cuma 3. Itu ada Golkar atau Golongan Karya, PDI dan P3. Terus tahun 75 dikeluarkan kebijakan bahwa parpol ini terbatas pengurusnya hanya di tingkat pusat, daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2. Daerah tingkat 1 ini apa? Itu adalah provinsi. Daerah tingkat 2 ini apa? Itu adalah kabupaten kota. Itu disebut dengan masa mengambang. Dan tahun 1982 itu dirumuskan bahwa asas partai itu adalah Pancasila, nggak boleh berasas lain, nggak ada asas agama atau apa, kelompok atau sebagainya, semuanya harus asas Pancasila. Kemudian Soeharto jatuh tahun 1999, itu kembali diadakan pemilu. Itu sistemnya tetap proporsional, partainya kembali banyak. Tadi kan 28 partai, kemudian 3 partai, sekarang multipartai lagi dengan 48 peserta. Pemilunya dianggap lebih fair dibandingkan pemilu yang terjadi dari masa Orde Baru tahun 1977 sampai 1997. Tetapi masih ada kekurangan saat itu. Apa kekurangannya? Saat itu masih ada kursi gratis bagi Polri dan TNI. Itu mereka bisa jadi anggota DPR
tanpa harus melewati pemilu. Kalau sistemnya di tahun 1999 itu sistemnya proporsional tapi mengadopsi sistem distrik. Jadi tahun 1955 sebagai pemilu pertama itu proporsional. Kemudian 1977 sampai 1997 itu proporsional. Terus 1999 itu multipartai dengan 48 peserta. Jadi mereka itu menggunakan proporsional tapi mengadopsi sistem distrik. Gimana nih? Jadi kabupaten dan kota itu terwakili di DPR atau DPRD sekurang-kurangnya 1 kursi. Kemudian setiap parpol harus menentukan kabupaten atau kota yang diwakili calon tetap yang ditentukannya, sehingga mereka harus menyusun nomor urut calon tersebut. Kemudian yang ketiga, kursi yang diperoleh setiap parpol dari suatu daerah pemilihan, provinsi, kabupaten, diberikan kepada kabupaten atau kota atau kecamatan yang memberi suara terbanyak kepada partai. Jadi ini sistem tahun 1999 ini sistemnya agak ribet. Kalau seandainya kita baca sekilas sulit untuk dimengerti kan. Nah, jadi menurut Profesor Lamlan Subakti itu pembagian kursi di tahun pemilu 1999 ini, pembagian kursi setiap daerah itu dilakukan berdasarkan sistem proporsional. Jadi pembagian kursinya kepada partai politik itu proporsional, tetapi pembagian kursi yang diperoleh partai di daerah pemilihan itu dilakukan dengan sistem distrik. Jadi dalam hal ini kan sistem proporsional itu adalah satu daerah bisa diwakili oleh beberapa orang kan, tapi itu ketika di dalam partai politik. Jadi setiap daerah itu pasti di dalam kursi itu pasti ada orang-orang tertentu, tetapi dia memakai sistem distrik. Jadi ini agak sedikit ribet. Maka tahun 2004 itu disempurnakanlah pemilu ini. Yang pertama, sistem proporsional dengan daftar terbuka. Jadi kalau selama ini kan daftar tertutup. Kan kalau dalam hal ini tahun 1999 ini kan pembagian kursi itu berdasarkan partai politik. Jadi tahun 1999 itu orang memilih partainya. Nanti partai itulah yang menentukan urutan dari calon legislatifnya, dan yang menentukan urutan itu kan ketua partai itu. Jadi akhirnya berhubungan lagi dengan urutan tersebut. Kalau seandainya Anda di urutan 1 dan partai Anda lolos, berarti Anda yang masuk jadi anggota legislatif gitu. Tahun 2004 itu sistem proporsional dengan daftar terbuka. Pemilih bisa memiliki 2 pilihan atau memilih salah satunya. Bisa memilih lambang parpol atau calon anggota legislatif. Jadi yang terpilih itu tergantung suara yang didapatnya. Kalau seandainya di tahun 99 itu yang terpilih itu walaupun dia tidak sesuai dengan jumlah suaranya, tetapi partainya mendapatkan suara terbanyak, jadi dia bisa lolos karena partainya. Itulah yang disebut dengan yang terjadi tahun 1999. Sedangkan untuk tahun 2004 itu calon akan terpilih apabila 1. mencapai angka bilangan pemilih, yang kedua, dia tidak mencapai angka bilangan pembagi pemilih, namun ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan. Nomor urut ditentukan oleh pimpinan parpol. Jadi
yang perlu diingat mencapai angka bilangan pemilih. Yang kedua, tidak mencapai angka bilangan pemilih tetapi ditetapkan berdasarkan kepada nomor urut. Jadi tahun 2004 ini terjadi yang namanya kemajuan dalam pemilu, karena saat itu Komisi Pemberantasan Umum itu diisi oleh profesional dan akademisi yang independen, dan juga Badan Pengawas Pemilu juga diisi oleh orang-orang yang profesional dan independen, terbebas dari partai politik. Dan 2004 ini juga merupakan sebagai pertanda dalam sejarah itu pemilihan pertama presiden secara langsung yang diusulkan oleh parpol dan koalisi. Jadi bagaimana untuk pemilihan presiden? Tadi kan pemilihan badan legislatif kan ya, ada yang namanya sistem distrik dan sistem proporsional. Ini bagaimana dengan pemilu presiden? Pemilu presiden itu ada 3 sistem pemilihan presiden. Yang pertama, the first past, the first post. Itu adalah kursi presiden dan wakil presiden itu berdasarkan kepada suara terbanyak. Pokoknya walaupun ada 10 calon presiden, wakil presiden, terus yang akan menjadi presiden dan wakil presiden itu adalah orang yang mendapatkan suara terbanyak. Sedangkan yang kedua itu adalah sistem pemilihan 2 putaran. Itu ada pemilu putaran kedua diadakan jika seandainya tidak ada mayoritas dalam putaran pertama. Jadi dia akan contohnya ada 5 orang calon dan gak ada satupun yang melebihi dari separuh pemilih. Jadi akhirnya diadakan pemutaran kedua, bisa saja dengan 2 calon terkuat atau lebih. Ini contohnya itu terjadi di Indonesia tahun 2004, kan ada beberapa kandidat, ternyata nggak ada yang mayoritas. Pada akhirnya dipilihlah 2 orang yang calon untuk maju ke putaran kedua. Waktu itu kan SBY dengan Pak Yusuf Kala, kemudian Megawati dengan Prabowo saat itu. Itulah yang disebut dengan sistem pemilihan 2 putaran. Kemudian kalau tahun 2009 karena Susilo Bambang Yudhoyono menang telak, jadi nggak perlu ada 2 putaran. Kemudian yang ketiga itu adalah preferensial, yaitu menggabungkan putaran pertama dan kedua menjadi satu saja. Jadi kayak gini, kalau preferensial, jadi contohnya ada 5 calon presiden dan wakil presiden, maka pemilih mengasih ranking 1 sampai 5. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, nomor 4 siapa, nomor 5 siapa. Jadi dari sana kelihatan gitu siapa yang akan menjadi presiden dengan suara mayoritas. Jadi lebih menghemat biaya kalau sistem preferensial ini. Menghemat biaya tapi bisa mendapatkan yang mayoritas gitu. Tapi di Indonesia belum dilaksanakan. Kalau Indonesia itu melaksanakan sistem pemilihan 2 putaran. Jadi tahun 2004 itu menggunakan sistem pemilihan 2 putaran. Dengan catatan sistem itu lebih dari 50% dengan sedikitnya 20% suara di tiap-tiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Jadi tahun 2004 itu kan SBY urutan pertama, Megawati urutan kedua waktu itu kan. Tapi karena nggak ada yang melebihi 50 plus 1 jumlah pemilih, maka diputuskan untuk adanya ronde kedua saat itu. Begitu. Oke kawan-kawan, demikianlah untuk modul ke-8 ini. Semoga kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke Dila di grup Facebook kita. Dan kalau ingin berdiskusi silahkan hubungi Dila kalau seandainya Dila ada waktu kita berdiskusi. Terima kasih.